Ibu bapa menjaga farad anak awak lebih serius daripada menjaga salat mereka tu. Ya. Itu makanya menjaga farad hafizun kata sifat. Menjaga salat yuhafizun kata kerja. Karena lebih tinggi, lebih keras, lebih serius usaha kita menjaga farad anak-anak keluarga kita ketimbang menjaga salat mereka. Menjaga salat iya perlu, tapi menjaga farad lebih hebat lagi tu. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ketiga dari surat Al-Mu'minun. Ya. Syarat mereka menjadi pewaris surga Firdaus. Apa syarat yang kedua di ayat yang ketiga itu? Wallazina hum anil lawi mu'ridun. Nah, ini syaratnya ya. Anil lawi mu'ridun. Mereka berpaling atau menjauh dari perkara yang sifatnya lagha. Lagha ya. Jadi kata Allah, syarat mereka jadi penghuni Firdaus, pewaris surga Firdaus, mereka itu jauh berpaling dari perbuatan lagha namanya. Lagha. Nah, lagha ni apa Ibu? Ini bukan dosa ya. Lagha itu, coba lihat nanti surah Al-Waqiah 25. Al-Waqiah, ayat surat Al-Waqiah, surat yang ke-56 ya. Ayat yang ke-25. Di surga itu, kata Allah ya, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'simah. Jadi ada di sana lagwaw, ada ta'simah. Jadi di surga itu tidak kamu dengar lagha dan ta'simah. Ta'simah itu artinya perkataan yang dosa. Jadi kalau Bapak Ibu mencela, mencaci, menggibah, memfitnah, itu namanya ta'simah. Ucapan perkataan yang mengandung dosa. Ya, itu namanya ta'simah. Nah, di surga tidak ada itu. Jadi di surga tidak ada orang saling mencela nanti itu. Tidak ada caci maki, tidak ada ghibah, tidak ada lagi, tidak ada, semua sana salaman, illa qilan salaman salaman. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin dicela orang, maka pindah. Ya, selama di dunia ini banyak orang mencela kita di dunia. Itu hukum alam saja begitu tuh Ibu. Ya, dunia itu tempat kita dicela orang. Ya. Tidak ada kita yang selamat dari lidah orang nih. Sehebat apapun Bapak Ibu, tidak akan selamat dari lidah orang nanti itu. Kalau ingin selamat, illa qilan salaman salaman. Kalau ingin selamat dari lidah orang, pindah ke surga. Kadang-kadang awak kayak gitu tuh. Ajo lekwa lah saya lok ko dena. Ya dan mulutnya kadang citu jo. Karena Ibu masih di dunia. Kalau Ibu tidak mau begitu, pindah ke surga. Di surga tidak ada itu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Jadi ada satu perkataan namanya taksim. Taksim itu perkataan yang itu kategori dosa. Tapi ada perkataan yang namanya lagha. Lagha ini tidak berdosa. Ya, lagha itu tidak berdosa. Kita bicara tidak ada dikasih dosa. Cuman lagha itu perkataan yang tidak ada manfaat. Dia tidak dikasih dosa, tapi manfaatnya tidak ada. Kalau bahasa kita itu mota. Ya, mota. Ya kan kian kamari Sabang sampai Merauke. Ya kan temanya tidak jali saja. Ya kan. Pokoknya api waktu api hari saja gitu, mota. Namanya Ibu gitu tuh.
Asal duduk pokoknya otak kondak sudah. Tapi pulang di situ mereka tidak ada satu pun yang bisa diambil kebaikan. Nya tidak berdosa loh. Maka perkataan yang tidak berdosa tapi tidak bermanfaat maka disebut lagha. Lagha namanya itu. Nah, ahlu surga Firdaus cirinya jangankan perkataan yang mengandung dosa, perkataan yang tidak bermanfaat pun mereka tidak terlibat di sana. Kadang-kadang kita ni Bapak Ibu, di masjid pun lara juga. Iya, dia ibu tidak menyebut orang, tidak. Cuman ibu mau takari. Ya, padahal di masjid tu. Makanya saya tu Bapak Ibu kalau datang ke masjid itu kalau diundang ceramah, saya ingin mulai saja ceramah langsung bara yang tibu. So kalau dia duduk menunggu yang lain, mau takari saya ikut sepanjang. Mau takari itu namanya lara. Lara tu. Tidak ada manfaat. Hari habis, waktu habis, tapi manfaat tidak ada. Kalau sekarang kan ada manfaat. Saya sampaikan ada ayat ini, maksudnya begini, ibu dapat pelajaran, dapat nasihat, itu namanya ada manfaat tuh. Ini enggak, tapi enggak berdosa pula ibu. Nah, orang kalau ingin jadi penghuni surga Firdaus, kurang-kurangilah lara itu. Kalau enggak ada guna rasa, enggak usah salah situ deh. Berangkat. Ibu kalau duduk dah ke kawan-kawan, kalau ndak jale si ujung pangkau kecil kan ya. Nya ndak ada dosa ibu, tapi ndak ada manfaat saya loh. Ibu minta izin saya lah. Minta izin. Itu yang namanya mu'ridun. Mereka memalingkan wajah dari perkara yang lara. Ya. Jadi begini Pak Ibu. Kan penduduk surga itu fi jannatin aliyah ya. Itu di surat apa itu? Surat Al-Bayyinah, surat Al-Ghashiyah ya. Kita baca di Al-Ghashiyah ayat yang ke-11 itu, 10-11 Al-Ghashiyah 88 10 dan 11. Apa kata Allah? Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Mereka berada di sorga yang tinggi. Yang di sorga yang tinggi itu tidak akan ada lara. Tidak ada lara. Jadi aliyah ini posisi ini. Orang makin tinggi posisi rohaninya ibu, dia semakin jauh dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Makanya orang yang tinggi rohaninya itu tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali yang bermanfaat. Makanya ibu-ibu mulailah seleksilah. Kalau kamu ngecek tu pikir-pikir kau guna kecek. Kalau tidak guna tidak salah gitu. Iya kan ibu mabit waktu saja. Ibu tidak akan masuk neraka, tapi ibu tidak layak ditempatkan di surga Firdaus. Tidak layak. Karena syarat orang dari mendapatkan itu fasilitas yang paling hebat itu, yang paling wah itu Firdaus itu. Kalau dia tidak terlibat dalam perkara yang lara. Ya. Itu nonton sinetron tu lara ibu. Ya. Lara keraju ibu tu. Tak ada gunanya loh, manfaatnya tak ada. Ibu tak lupa dosa loh tu menonton sinetron tu. Cuma tak ada manfaat, guna tak ada. Itu. Ibu tak masuk neraka, cuma ibu tak layak ke surga Firdaus. Lara namanya tu. Ibu TikTok tu lara tu. Itu. Ya, tu lara. Ibu tak lupa dosa TikTok tu. Misalnya kalau mungkin ibu menyampaikan hobi bakat apa ini tu, hobi saya, kecuali ibu di situlah bermaksiat loh. Tapi itu lara namanya tu. Tak ada guna, tak ada manfaat. Yang kegiatan-kegiatan begitu tu hindarilah. Kalau ingin ya jadi pewaris surga Firdaus. Makanya Allah menggunakan kata an, bukan min, tapi an. Karena an tu maknanya mujawazah namanya dalam bahasa Arab. Dia jauh sejauh-jauhnya.
Jadi kalau ada orang, ibu kan tahu tuh, kalau ibu-ibu kau berkumpul kau lara saya kau. Kalau nampak inyo maduk berkumpul, belok alai. Aja maduk je ke situ. Ibu ndak satu mengecek, tapi ibu mangguk-angguk mendengar tu sama-sama lara tu. Ya, ibu ndak satu mengecek lah, tapi mangguk-anggukan. Apalagi kok satu lah bersuara, itu tu lah lara tu, tu. Hanya kalau ibu murid tu bekonya berjadi tu. Ibu cerita saya tak kajuk-kajuk saya. Hanya makin betul ibunya makin berjadi lara beko tu. Ibu kan tahunya tu. Kan awak kawan-kawan kan jale kawan-kawan ko tipikalnya awak kan. Ada tipikal kawan ko yo bana sabanyak tu mengecek ibu ndak ada manfaatnya lah ibu. Sekadar hanya bergalak-galak huru-hara, ndak ada guna. Yang begitu ibu minda leh, minda. Namanya mu'ridun. Jadi gini ibu, coba nanti bapak ibu baca surat Al-Qasas 54-55 ya. Tauna ajrahum marratain. Mereka dapat pahala 2 kali. Di ayat 54 Al-Qasas. Ya, Al-Qasas 54-55. Jadi di ayat 54 itu Al-Qasas ya. Ada orang dikasih Allah pahala saja dikasih Allah. Namanya ajrahum. Yu'tauna ajrahum. Maratan dikasih 2 pahala. Kalau mereka berpaling dari perkara yang lara. Tapi di ayat 55-nya berpalingnya itu bukan mu'ridun. Wa iza sami'ul lawa a'radu anhu. Bila telinga mereka mendengar orang berkata yang tidak bermanfaat tadi, a'radu. Di situ a'radu. A'radu ni beda dengan mu'ridun. Beda ibu ya. Kalau mu'ridun itu kata sifat. Isim fa'il namanya. Kalau a'radu itu kata kerja. Fi'il madhi namanya. Yang sifatnya temporal. Ada orang misalnya sedang bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sekali-sekali satu duduk situ. Walaupun dia sering meninggalkan tempat itu, tapi dia kadang-kadang duduklah situ. Itu namanya a'radu. Orang yang begitu belum layak dapat surga Firdaus, tapi dikasih pahala. Yang mu'ridun tidak akan pernah sifatnya subut permanen. Kalau sudah tahu dia ini kelompok orang lara, dia tidak akan pernah lagi menghadapkan wajah ke kelompok itu. Ini bukan sombong nih bu ya. Ini supaya bapak ibu dapat fasilitas yang paling mewah di akhirat tuh. Jangankan mengatakan, mendengar pun tak pernah. Kalau mengatakan lebih hebat lagi tuh bagiannya. Ini mendengar lara pun tak pernah. Ini syaratnya barik ke ibu. Kerana ibu awak kalau mendengar, kalau orang mau tahu ibu mengecek ko, awak ingin lo satu tu, daya tarik lara ko kuat. Ya tu. Itu galak-galak komedi-komedi itu tu lara tu ibu. Lara tu. Ya tu. Apalagi kalau komedi-komedi itu bekolah bahasanya lah merendahkan. Kadang bahan lelucon tu ibu, tu bahasanya olok-olok. Itulah taksima tu. Candaan komedi itu biasanya bahan tertawanya olok-olok. Itu makuk pelawak-pelawak tu fisiknya unik-unik. Ya. Karena fisik kau jadi olok-olok beko, jadi bahan tawaan, candaan. Ya. Bahkan tidak sedikit bahan candaan itu sudah arahnya negatif, porno. Itu jadi bahan tertawaan tu. Itu sudah taksima tu. Tak bakal lagi tu ke surga Firdaus tu. Ya. Itu makanya Nabi pernah ditanya, siapa yang paling banyak membawa orang ke neraka? Kata Nabi, al-fam. Mulut. Karena mulut ini yang kadang-kadang kita Bapak Ibu yang sulit mengendalikannya. Kalau kemaluan
mengendalikannya tidak sulit. Apalagi batas usianya ada tuh. Ya, lah gaib-gaib itu tidak ada urusan lagi tuh. Kalau mului, makin pensiun makin berjadi. Iya. Makin pensiun makin mauta. Bahkan laju kursi roda tak taluk menggari, lain mului kau tak jauh berhenti. Nah, itu mului itu nomor satu. Cuma kau diingatkan tuh, lara, jangan lara. Nah, ayat yang keempat, siapa mereka yang menjadi penghuni surga Firdaus? Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Lizzakati fa'ilun. Mereka melaksanakan zakat. Nah, ini masalah ratu tuh. Nah, ada hal yang menarik secara redaksional nih ya. Pertama, kalau urusan zakat, membayar zakat tuh, maka bahasanya pilihan katanya fa'il, bukan amilun. Karena begini, mengerjakan bahasa Arabnya bisa amal, bisa fa'al. Makanya fi'il itu kata kerja, bahasa Arabnya fi'il. Jadi mengerjakan bisa fa'al, bisa amal. Masalahnya, kenapa zakat itu fa'il? Kenapa tidak amil? Apa bedanya fa'il dan amil? Nah, amil itu perbuatan pekerjaan yang dikerjakan dengan sadar, sengaja, niat. Itu makanya innamal a'malu binniyat. Amal. Itu makanya wa may ya'mal misqala zarratin syarran. Karena yang namanya amal ada sengaja, ada niat, baru dibalas. Itu amal namanya. Kalau fa'al, perbuatan yang boleh jadi sengaja, boleh jadi tidak. Asalkan itu perbuatan terjadi, niat tak niat, namanya fa'al. Nah, zakat, kenapa fa'ilun, tidak amilun? Karena zakat beda dengan yang lain, salat, puasa, haji, beda. Apa bedanya? Zakat tidak perlu niat, tidak perlu sadar, tidak perlu sengaja. Asalkan dia punya harta, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Sadar tak sadar, sengaja tak sengaja. Itu kenapa nanti baca surah At-Taubah 103. Zakat yang tak mau mengeluarkan zakat paksa. Makanya perintah Allah, khuz min amwalihim sadaqah. Tarik paksa zakat mereka. Kalau dipasuh kan tak sengaja nak boleh tu. Tak ada niat terpasuh. Tu makanya dalam zakat ada amil namanya petugas pemungut penarik. Salat tak ada amilnya. Semayang tak semayang terserahlah. Ya tak? Tak ada amil. Haji silakan mau haji tak terserah. Puasa silakan mau puasa mau tak terserah. Kalau zakat tak ada terserah. Kalau tak mau paksa. Bahkan boleh dibunuh orang yang enggan berzakat. Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang tak mau berzakat. Nah, jadi zakat itu tidak perlu niat. Karena ini terkait dengan hak orang lain. Karena itu anak yang baru lahir pun wajib berzakat. Bisa jadi begini. Man waliya yatiman, itu hadis Nabi, itu hadis At-Tirmizi. Man waliya yatiman walahu malun falyattajirhu hatta la ta'kulahu sadaqah. Kata Nabi, siapa yang jadi wali anak yatim. Berarti kalau anak yatim kan belum dewasa. Kalau yatim belum dewasa leh, Bu. Kalau dewasa anak yatimnya leh. Yang disebut yatim, anak yang belum dewasa, belum balighh, mati bapaknya. Yatim namanya itu. Ya. Jadi bapak ibu ini tidak yatim leh kok. Ya, walaupun mati bapaknya induk nak do lain, tak yatim lah tu. Dah dewasa. Jadi siapa yang menjadi wali anak yatim
dan anak yatim ini punya harta dari bapaknya, maka perdagangkan harta anak yatim itu supaya tidak dimakan zakat. Kata Nabi begitu. Gini, adik saya mati, laki-laki. Lalu dia punya harta. Maka harta adik saya itu 1/8 untuk istrinya. 7/8 kalau bapak ibu saya tidak ada lagi, 7/8 untuk anaknya. Nah, harta anak adik saya ini tidak boleh diserahkan ke dia kecuali sampai dewasa. Tidak boleh diserahkan ke anak yatim haratonya. Habis mereka, hilang mereka. Tunggunya dewasa dulu, baru haratoko diserahkan sebanyak yang ditinggalkan adik ambo. Saya yang memacik harato adik ambo, anak adik ambo ko, saya sebagai wali. Tidak ibu loh. Ibu yang pacik-pacik harato anak ibu. Tidak. Ibu kalau mati suami ibu punya anak ketek-ketek. Suami ibu mati. Dia punya harato peninggalan bapaknya. Maka ibu ambil 1/8 warisan. 7/8 ibu serahkan ke walinya. Siapa walinya? Kakek ayah suami ibu yang mati atau saudara laki-laki suami ibu. Dipeganglah harta itu sampai anak dewasa. Tak boleh ibu pegang loh. Ibu kalau megang harta anak ibu, beko tak makan ibu beko. Makan harta anak yatim itu dosa besar. Nanti bacalah di An-Nisa ayat yang ke-3 itu, ayat yang kedua. Baca di An-Nisa ayat yang kedua. Dosa besar itu memakan harta anak yatim karena mencampurkan harta kita dengan harta mereka. Tak boleh itu ibu. Tak boleh. Ibu kalau mati suami ibu, anak ibu ketek-ketek, ibu pisah harta ibu, pisah harta anak-anak tu. Yang harta anak ku serahkan ke walinya. Pak atau dah ke saudara suami ibu, itu harta almarhum untuk anak-anak. Yang bagian yang boleh ambil. Udah pacik lah, apa pacik lah, sampai kadang-kadang besok serahkan ke. Bako betu. Itu aturan tu ibu. Beko ibu pacik harta anak-anak ibu tu. Ndak ibu bagi loh, ibu pisah loh. Anak yatim, kalau anak yatim artinya apa itu? Ibu janda muda itu. Kalau anak yatim kan ibu janda muda tu, anak ibu ketek-ketek tu. Yang namanya janda muda ibu, banyak orang menunggu jandonya. Kadang ibu-ibu tu kan gitu tuh. Kalau lah jandonya kan lain pak. Lain. Ibu-ibu kan tidak percaya apa cik lah. Ketika bersuami, yo garuda pudau saya pak. Ya kan. Garebe-TB saya tidak ada berapa bantu. Baun itu. Begitu menjando, yo warna glowing langsung pak, licin, bakile, dah tahu. Ya tahu. Kalau ibu jando itu langsung glowing tu pak. Yo warna perawatan langsung tu. Ya. Ibu kalau bersobok jodoh beko. Yo kok le saleh suami ibu yang baru. Kau ndak bah? Nyuabian harta anak ibu tu beko. Dosa besar ibu tu. Makanya mengantisipasinya harta anak yatim tu ndak ibu pacik lu agen ke walinya. Nyo tandel lo beko sat ada soilnya. Ya masalahnya itu tadi. Nah, Ustaz, ambo kok diagen kinyo harto kok habis dinyo tu marak cerita tu ya kan bisa jadi betul. Bolehlah ibu pegang hartanya. Tapi ibu kalau dapat suami baru, jangan cubu-cubu suami ibu baru tu mengambil harta tu. Tu makanya ibu-ibu gini. Ibu mati suaminya. Lalu ada peninggalan suami rumah. Berarti rumah tu hak ibu 1/8. Hak anak ibu 7/8. Ini anak yatim ketik-ketik pada Ustaz. Iya. Tetap ibu 1/8-nya. Ibu kalau menikah, dapat suami baru, maka suami ibu tidak boleh tinggal di rumah itu. Tak boleh tinggal. Karena ini harta anak yatim. Makan harta anak yatim tu. Nyo makan kau tak merdeka je lah. Suami ibu lalu bergolek di rumah anak yatim tu makan harta anak yatim tu. Tu baca Ustaz kontrak rumah tu. Bayi. Hasil kontraknya masuk ke harta anak ibu.
Kadang tu apa-apa kau menikah jando kayu menumpang makan laluk saya rumah tu dah amul tu. Ya tu. Ada tu. Tak boleh. Pindah, angkat, bawa isteri tu. Kalau tak bayar rumah tu. Kan tu harta anak yatim. Bisa jadi begitu keadaannya. Nah, kalau ibu yang memacik harta anak-anak tu, maka perintah Nabi jangan dipegang harta itu sampai dia dewasa. Nanti dimakan zakat. Bisa jadi nanti mungkin anakku setahun umur baru. Nyo balik nanti 7 balik tahun, 6 balik tahun harta ko beko dipacik. Inflasi beko tu mah. Habis beko dimakan zakat tu mah. Supaya tidak dimakan zakat, kata Nabi, perdagangkan. Supaya tatapnya bisa bertambah nilainya. Besok serahkan ke nyo sebanyak tu. Itu hadis Nabi begitu tu. Tapi apa poin kita dari hadis tadi? Anak yatim sudah dewasa atau belum? Punya harta dia wajib zakat. Dia tidak tahu tu kalau hartanya dizakatkan tu. Itu buktinya zakat fa'ilun. Sadar tak sadar, tahu tak tahu, maka orang yang punya harta wajib zakat. Anak-anak pun wajib zakat. Kalau salat anak-anak tak wajib zakat, tak wajib salat. Anak-anak tak wajib puasa. Tapi kalau zakat, anak-anak pun wajib zakat. Itu hebatnya zakat tu, ibu. Orang gilo pun wajib zakat. Saya memberikan zakatnya, walinya. Walinya. Ini saja kan bisa jadinya dulu tak gilo lah, ibu. Ya gilo lah kudian kau. Nyo kayo, ibu. Gilo. Dah. Dan mengurus haratonya kau wajib memberikan zakatnya tu mah. Karena fa'ilun. Zakat tu wajib, sadar tak sadar, tahu tak tahu, yang penting dia punya harta, keluarkan. Nah, itu masalah zakat kok hebatnya, ibu. Kan kalau tidak mau zakat, bisa dibunuh, bisa diperang itu. Nah, itu kenapa ya pilihan katanya fa'ilun. Nah, zakat ya disebut zakat karena zakat itu pensucian. Jadi orang yang berzakat dia sebenarnya hartanya tidak bersih. Karena gini, ibu, ada satu pepatah tu. Bicara kalau banyak akan terselip bohong. Kalau banyak mana ngecek ibunya jadi otak. Otak aku tidak betul deh kau. Itu kalau sifatnya tu, kalau bicara banyak bohong terselip. Harta kalau banyak pasti terselip yang haram. Tapi tidak lah. Makin banyak harta, makin besar potensi yang haram masuk. Makanya dibersihkan dengan mengeluarkan yang haram-haram itu. Jadi zakat itu sebenarnya kotoran harta. Itu makanya Nabi Muhammad dan keluarga dilarang memakan zakat. Ya. Zakat kata Nabi tidak halal untuk saya dan keluarga saya. Karena Nabi itu tidak boleh makan zakat. Kenapa? Nanti baca di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Bu, 51 atau 59? Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat. 51 ya? Ayat. Kenapa Nabi tidak boleh memakan zakat? Karena makanan Nabi tayyibat. At-tayyibat. At-tayyibat tu yang pasti bersihnya, yang pasti baiknya namanya. Jadi Nabi itu bukan yang halal. Kalau yang halal mah untuk kita. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Itu untuk awak tu, manusia biasa saya. Kalau Nabi, makanan beliau tu bukan tayyibat, bukan halal, at-tayyibat. At-tayyibat ni namanya ma'rifah. Baiknya benar-benar sudah pasti. Zakat halal. Zakat tu halal, ibu. Cuman tidak at-tayyibat.
Kenapa tidak at-thayyibat zakat? Karena zakat kotoran harta. Itu makanya Pak Ibu, menerima zakat itu tidak dilarang, tapi menghindarlah dari menerima zakat. Karena zakat itu daki-daki harta. Daki harta itu. Itu maka disebut zakat pensucian harta. Memang tidak dilarang menerima zakat. Makanya Nabi tidak boleh makan zakat. Nabi terima sedekah. Nabi terima hadiah. Tapi zakat Nabi tidak terima. Bukan haram. Tidak at-thayyibat. Karena Nabi itu wa'malu salihan. Amalnya di puncak mutu, kualitas. Dan amal yang berkualitas ditentukan makanan yang berkualitas. Itu makanya di Al-Mu'minun 51 tadi, setelah Nabi disuruh makan yang baik, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Beramal saleh lah. Ya. Beramal saleh lah. Itu artinya amal saleh itu ditentukan oleh kualitas makanan. Jangan Bapak Ibu anggap sepele makanan itu tuh. Makanan yang kita makan ke Ibu, berpengaruh ke amal Ibu ikut tuh. Kualitas amal Ibu dipengaruhi makanan tuh. Makanya ibu-ibu kalau barik sehati, barik selangkah apa ibadah, pereso makan tuh. Salah makan. Ya. Kalau ibu-ibu tiuk mendengar ceramah lalu, ya kan, sian yang baca ceramah orangnya lalu. Pereso makan tuh, salah makan begitu. Ya, itu. Kadang pengaruh makan tuh ibu. Makanya kata Allah tadi apa? Kulu minat thayyibat. Baru wa'malu salihan. Kalau ingin amalmu saleh, makannya baik-baik dulu. Pengaruh tuh. Ibu kenapa bulan Ramadan kok ibadah awak baik? Meningkat ibadah awak. Awak hati-hati makan Ramadan ke ibu. Tahu itu? Itu kok ibadah meningkat tuh. Jangan ibu anggap remeh makanan itu tuh. Itu makanya Nabi larang kita makan dari piringnya orang Yahudi dan Nasrani. Boleh jadi di situ tadinya mungkin babi atau apa taruh di sana, atau mungkin minuman gelasnya ada khamar tadi, walaupun sudah dicuci. Tapi untuk menjaga ibadah, ibadah kok pengaruh makanan. Ibu, bako ndak boleh makan singo ibu. Makan harimau, makan singo. Pertama menangkuknya payah, itu. Nangkuk singo ibu gigit itu. Itu kena boleh makan singo, payah nangkuknya. Jangan-jangan ibu pun tangkuk lah, itu. Tapi dah itu alasannya pokok lah. Singo konyo ganas, buas, ya. Kalau makan buas, awak buas loh diknya. Berpengaruh ke perangai itu ibu. Tu maka disuruh makan yang jinak-jinak, kabau jinak, kambing jinak, ayam jinak. Bako dan jinak suruh makan supaya jinak lah awak. Jinak awak dia. Itu pun ibu kalau makan daging apa kok? Yang daging tu nyo melawannya tu. Pokoknya apa kok kalau daging banyaknya mambung-ambung siapa tu ikut tu. Apa kok supaya lunaknya agi japan jo taruang je. Tu. Nah. Ya supaya apa kok lunak. Japan jo taruang saya agi bu. Abu taruang abu japan tu agi nya. Tu nyo maleo-leo saya ikut tu. Ndak mambung-ambung makan dah. Tu makanya orang suluk tak boleh makan yang berdaging lah ibu. No darah tak boleh lah. Karena tu mempengaruhi apa syahwat awak. Ibadah awak turun dia. Kalau syahwat naik, ibadah turun. Tu makanya tak boleh makan singo. Tak boleh makan harimau. Ini mempengaruhi ke ibadah. Jadi sampai nyo haram memangnya makan nyo buas. Tu makanya kawan-kawan sebagian jamaah tabligh itu tak mau makan lele. Lele ku ibu, nyo makan bangkai, kotoran tu nak tuju dinyo tu. Nyo duit ditampik-tampik kumuh. Inyo halal cuma ndak thayyibat. Tu makanya ibu, ambo ndak melarang makan lele lah, aja kecil lele haram ku.
Barang orang jual lele kamu kau jual lele kau. Cuma lele tu tak tayyibat tu, makanya ibu yang kalau menjual lele tu usahakanlah lele tu dikarantina di air bersih dulu 40 hari. Itu caranya. Di lele tu jangan dari penangkaran tu langsung dimasak. Nyo makan bangkai, makan kotoran yang najis. Tu ketujuh nyo. Apalagi tinggal di septic tank tu ketujuh nyo tu. Iya. Tu makanya orang tak mau makan lele, tak tayyibat. Nyo halal ibu. Halal. Ya. Nah, di samping lele ku ibu, nyo lebih buas dari singo. Singo, sagana singo, tak pernah makan anak singo ibu. Kalau lele ibu, nyo makan lele. Dah percaya ibu, ada lele gadang, masuk lele ketek-ketek, habis dia nyebek tu. Kalau lele ko kanibal, nyo makan kawan. Jadi ibu kalau makan lele, beko makan kawan tu ibu. Jadi kalau ibu-ibu suka makan kawan tu lelenya punya tu. Kan ada tu kawan suka makan kawan kan? Ada lagunya tu. Teman makan teman kan? Tu lele punya itu. Ya tu. Jadi tu makanya makan tu berpengaruh ke ibadah tu ibu. Itu alasannya Nabi tadi makannya at-tayyibat. Yang pasti baik itu kenapa Nabi tak terima zakat. Nabi tak makan zakat. Saya tak mengharamkan zakat. Silakan zakat tu halal. Cuman tak tayyibat karena dia zakat. Zakat tu pembersih harta. Berarti dia daki-dakinya tu yang kita konsumsi. Ya tak? Tapi zakat tu silakan. Kalau terimalah. Cuman tu tak tayyibat. Itu alasannya Nabi tidak memakan zakat. Gitu. Nah, itu kenapa zakat disebut zakat, karena dia pensuci harta. Makanya zakat tu ibu, tapi ada menarik tu ya. Liz zakati fa'ilun. Harusnya fa'iluna liz zakah. Harusnya begitu tuh. Harusnya fa'ilun mereka membayarkan zakat. Tapi tidak kalimatnya untuk zakat mereka membayarkan. Jadi fa'ilunnya belakangan, zakatnya ke depan. Bakok model itu. Alasannya, yang penting zakatnya keluarkan. Bahwa dia suka, dia rela, dia sengaja, tidak penting. Zakatnya yang penting, itu maka didahulukan. Karena dalam kaedah bahasa, apa yang didahulukan, itu menunjukkan itu yang penting. Makanya tidak penting tu orang tu ke ikhlas sebab zakat tak sarah dinyolah, ada ikhlas tak nanti paso. Itu kenapa ada amil dalam zakat, petugas penarik. Kalau ditarik tanda dipaso tu. Karena harato ku payah orang mengaluan ibu, makanya apa kata itu kata Allah tu, allazi jama'a malau wa adada. Sifat manusia, karakter manusia menyimpun, menghimpun begitu tu. Kalau ada mula tu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta dengan cinta yang tak masuk akal. Begitu manusia begitu tuh. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh mereka cinta dengan harta itu tak bisa digambarkan. Memang begitulah sifat manusia. Kalau jual harato jo piti ko, yo memang cinta luar biasa. Ada sebagian ibu-ibu ko, tiap bulan baru pergi ke ATM memang cari saldo saja. Tak pernah menarik lah. Saldo, kalau bertambah saldo tu senang nanti pulangnya lah. Ya tu. Yang tu namanya jamaah malau adada tu. Maka paso lah. Kalau tak yo di paso tak keluar kalau. Tu makanya az-zakahnya dahulu. Fa'ilunnya kemudian. Bukan fa'iluna liz-zakah. Harusnya begitu secara redaksional. Tapi diputar oleh redaksinya. Zakatnya penting. Ya, mereka mau mengerjakan secara sengaja ndak mau ikhlas mau tidak urusan. Itu hak orang. Ya itu milik orang tu. Keluarkan. Nah itu. Lalu ayat 5 dan 7 ya sampai 7. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang yang menjaga farad mereka. Jadi surga itu memang Bapak Ibu
Ya, terkait dengan kemampuan menjaga farad. Neraka itu kata Nabi, sebab masuk neraka kan dua, al-fam wal farad, mulut dan kemaluan. Maka orang yang menjaga faradnya surga. Dulu Nabi Adam, Bapak Ibu, kenapa diusir dari surga? Kenapa Nabi Adam diusir dari surga? Karena makan buah khuldi kan? Buah khuldi itu apa? Ya, soal menjaga farad, kemaluan. Jadi buah pohon khuldi itu maksudnya ya menjaga farad. Tapi Nabi Adam tidak mampu, maka diusir. Itu makanya setan datang. Coba nanti Bapak Ibu baca Al-A'raf ayat 17. Ya, Al-A'raf 17. Ya. Apa kata setan? Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata setan begitu. 4 jalan setan. Nomor 1 itu di depan. Hebatnya, baca tuh di surah Al-A'raf tadi. Belakang, bahasa Arabnya khalfun, benar. Di belakang tuh khalfun, benar. Kanan, aiman, ya betul, yamin, kanan. Kiri, syama'il, benar. Shimal, jamaknya syama'il. Jadi pilihan katanya benar. Belakang khalfihim, benar. Kanan aimanihim, benar. Kiri syama'ilihim, benar. Tetapi di depan, apa bahasa Arabnya di depan yang Ibu tahu? Amam. Lawan khalfani amam. Itu makanya imam di depan. Di depan bahasa Arabnya amama. Tapi setan tidak mengatakan amama. Tidak. Kata setan, saya akan datang dari depan. Depan itu bahasa Arabnya baina aidihim. Di antara 2 tangan mereka. Ingat, depan itu amam. Tapi setan bersumpah, saya akan datangi manusia dari depan. Kata depan bukan amam. Antara 2 tangan mereka. Itu bahasa setan, itu bahasa majas itu. Apa 2 tangan itu maksudnya? Ya di depan kan, 2 tangan ke depan tuh. Tapi Ibu, Bapak kalau berdiri, julurkan tangannya. Apa yang ada di antara 2 tangan kita? Kemaluan kita. Itu di antara 2 tangan kita. Inilah. Setan sudah kasih isyarat. Pintu gerbangnya itu farad. Kemaluan. Itu gerbangnya. Itu kenapa ibu-ibu saya sering wanti-wanti ibu-ibu, anak ibu yang lagi gadi-gadi. Ya. Kok ada yang pacaran, tanya saya seleronya lagi. Kau laki kau ya, bawa mari. Nikahkan. Ibu bayangkan anak gadi-gadi awak saja SMA nyolakan kamari, yo laki-laki yang tidak ada hubungan. Pai kuliahnya keluar kota, kosnya Masya Allah pulang malam yo laki. Lebih aman ibu nikahkan. Punya lu kerajo mina suami kole, agi belanjonya. Iya. Tambah piring cerai rumah tu. Lebih baik. Karena itu gerbang setan di situ. Saya kawan ibu. Waktu saya kuliah dulu, satu angkatan. Dia semester 5, kami semester 5. Dia jatuh cinta dengan adik kelas semester 3. Tapi dia itu tidak mau pacaran. Dan dia sampaikan ke yang perempuan tu, mau tak menikah? Datanglah ke apa, amboh. Hanya berani dia ibu, datang dia orang pesisir selatan tu, datangnya ke apanya, semester 5. Ngang mari, ya dah. Ambo ka melamar anak apa? Ambo izinkan ambo menikah jo anak apa? Tanya dia apa tu, perusi itu. Kerajuang. Ambo kuliah pak, semester 5. Hah, kuliah baru? Yo. Tu juang lagi anak dia belanja siapa tu?
Iya belanjaan apa pagi saya taruh tiap bulan. Iya ibu betul ibu. Belanjaan apa pagi tiap bulan. Belanja ambo dah gila pak ambo tiap bulan. Beko kami tinggal serumah di Padang kami satuan belanja tu. Tak makan dia apaknya ibu, dia apa yang produksi itu. Nyo nikah kan? Tinggal serumah, ndak ada huru-hara, ndak ada ken kamari bermaksiat yang di kamar saya berdua oleh. Tamai normal. Itu. Kini jadi guru dua-duanya di muka-muka di Bengkulu sobok yang ibu. Tak bersih hidup begitu tu. Ketu gerbang setan tu mimbaini adihim. Setan lah kasih isyarat. Jadi ibu anggap sepele kalau ibu-ibu kau apa kau laman kau. Tak masalah lah kau. Ya kan? Tagak saya lah payah. Ya dah. Hai yang muda-muda tu. Itu siapa yang akan menyelamatkan mereka dia. Jawablah. Ya dah. Ambo anak gadi ambo ibu kuliah. Ambo bagi tahu sejak mulai berangkat kuliah kejap ambo bagi tahu tu. Kau kok pasobok yang ke-7 lapor. Ambo nikah kan? Kuliah ambo jamin sampai selesai. Oh ndak kerajo suaminya ambo bagi belanja lu. Tapi jangan itu. Kini ku ibu cubalah cari ibu dah percaya ibu. Berjalan dah ibu. Berjalan ibu malam minggu dah percayalah. Malam minggu ku ibu mulai dari Tabiang, Taplau, Pantai Mani, itu tahu pondok sampai Kayu Limau Mani, bypass itu kafe kobak cendawan di musim hujan ibu. Ambo minggu subuh tu pergi ke Pasar Gadang ceramah tu, lalu diganti tu itu sampai subuh kafe ko wow rami itu. Sayang duduk di kafe. Ini nak glowing nak rancak-rancak nak gadi bujang-bujang. Ndak do ndak bagi gigi di kafe tu, ndak gigi mah. Ibu pergilah ke kafe dak cayo. Ini kafe tu dia rancak-rancak bakilik bon parfum. Aneng ke pengajian kau ni terason bon balsem minyak angin itu. Pereskan dan batu ada hak ya kan salemo ala sulasui macam itulah. Itu yang duduk di kafe tu ibu tu tak suami isteri tu, ambo jamin tak suami isteri tu. Tak suami isteri tu. Siapa tanggungjawab nanti tu? Tanggungjawab pertama Pak Wali Kota tu. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota DPRD tanggungjawab pertama di akhirat tu. Nyo tukang gubalo mah. Tukang gubalo ditanya gembalaknya besok. Lah jadi yang kau tahu itu keraja orang tu mengapa dia saya? Makanya Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD duduklah buat perda. Kafe tutui jam 2 balik malam, dak tutui paso, cabut izinnya selesai. Karena siapa yang akan menjaga farat anak-anak awak? Memang awak sendiri. Ketu gerbang setan. Maka surga Firdaus itu syaratnya menjaga farat. Kalau bapak ibu laman, kok tak ada masalah itu. Tapi yang muda-muda, mereka tidak akan mampu menjaga farat mereka. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mereka tu celaka nanti banyak tu. Karena mereka di puncak pertumbuhan hormonnya. Kadang ada ibu-ibu kok yang anak gadinya japui jonda, ada orang joto jam 10 jam 8 malam sudah sembahyang isya. Nyobok keluar anak gadinya tu, tak suami isteri ke. Induknya dada tu. Dah. Hati-hati ya, ada yang hati-hati selesai dia nyoto mah, tak ada cerita selesai. Selesai, tak ada cerita nak selesai ya. Timun jo durian balakian. Selesai dia mentimun cabik-cabik mentimunnya tu. Endak. Ya begitulah. Makanya ibu anak-anak gadi tolong wanti-wanti lah ibu. Nyo menjaga tu ibu perempuan. Kalau ibu lah menjaga, perempuan lah menjaga. Laki-laki kau terjaga surang situ. Maka jaga perempuan dulu. Itu yang pokok tu. Karena tu syarat ini tu. Li furujihim hafizun. Mereka benar-benar menjaga. Coba ibu perhatikan ya. Redaksinya. Soal menjaga farad ya. Coba bandingkan dengan surah Al-Mu'minun ayat 9-nya nanti. Tadi kan ayat 7. Soal farad. Farad ayat 7. Salat ayat 9. Ya. Ketika menjaga salat, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ya. Ingat, yuhafizun. Yuhafizun ya. Kalau farad itu bukan yuhafizun, hafizun. Beda tu ibu. Beda itu.
Yuhafizun itu kata kerja yang sifatnya temporal. Kalau hafizun kata sifat yang sifatnya unlimited. Itu artinya menjaga farad lebih serius daripada menjaga salat. Itu bahasanya. Menjaga farad ni lebih serius dari menjaga salat. Ibu bapa menjaga farad anak awak lebih serius daripada menjaga salat mereka tu. Iya. Itu makanya menjaga farad hafizun kata sifat. Menjaga salat yuhafizun kata kerja. Kadang lebih tinggi, lebih keras, lebih serius usaha kita menjaga farad anak-anak keluarga kita ketimbang menjaga salat mereka. Menjaga salat iya perlu, tapi menjaga farad lebih hebat lagi tu. Ya, karena tu neraka. Ya, kalau bisalah menjaga farad, surga Firdaus. Gitu. Ya. Nah, itu makanya nah, itu makanya menjaga farad itu kata sifat hafizun dan tidak mudah, paling berat. Apalagi dengan zaman kini ibu dengan HP, dengan akses informasi yang tanpa batas, orang bisa searching apa saja. Bahkan anak-anak kini SD sudah mengetahui apa yang tidak diketahui orang di masa lalu di usianya. Kini anak-anak kini buat SMP itu masalah gaya pacaran mereka tuh dahsyat ibu. Bahkan SMP itu lah mama papanya bagi ibu. Dah. Lah suami istri cuma cari. Aduh, ibu kalau malam cuma yonda cari ibu. Kadang malu ibu. Awak motor tu malu kalau sama-sama je keluarga ibu, malu. Honda tu ibu motornya tu lari 20 nya ibu, paciknya 200 itu ibu. Perhatian tak saya ibu tu? Yo bana dak tanggung paciknya. Padahal lari Honda aku lambeknya ibu. Ada kan? Kalau dulu tu tampaknya di Bukit Lampu. Tak ada malu tu ibu. Inyo naik ke bukit nampak dia orang tu tak malu loh. Tak ada malunya. Ya dah. Begitulah sulitnya menjaga farad tu. Tu maka tu serius masalah itu tu. Tu makanya hafizun bukan yuhafizun. Tu maka ibu tolong wanti-wanti ibu tu. Anak-anak gadi tolong jago. Wanti-wanti kinyo. Apalagi yang kuliah ke Jakarta, yang kuliah ke Jogja, yang kuliah ke luar kota lah. Yang ibu dah ada di situ lah. Nyo bisa bilo ka pulang bisa kapai josia nyo kapai dak ibu kan ke tantui itu. Wanti saja nyo. Ibu jale-jale je nyo. Kalau kau sobok ning cocok de kau pada kau ken kamari menikahlah ya. Bela ndak baal biar magi berlanjut hari. Karena ndak sederhana tu masalah itu tu. Ya. Tu makanya dulu orang dulu ibu masuk siswa udah ndak sekolah ya. Kalau lah haid menikah lah. Dah betul. Dulu orang mau sampai balik menikah lah ibu. 3 balik menikah lah. Mau 10 kadang menikah lah kalau lah haid. Kadang kalau haid sudah. Laki-laki begitu pula. Tu maka dulu orang bisa sampai balik anaknya, bisa 2 balik anaknya. Kalau menikah mudah. Kalau menikah umur 3 balik ibu kan bisa sabalik anak tu. Kalau ibu kan menikah umur 35, kau 2 dapat anaknya. Jadi menikah capek kau rancak je pak. Pertama dosa tak duit. Ya kan? Kedua keturunan banyak. Ibu melahirkan di masa kuat. Cuman kini kan dari larang menikah capek. Lepas tu bagus menikah capek itu. Minimal menutup pintu dosa terbesar. Karena setan telah mengatakan dari antara tangannya saya datang. Itu gerbang setan itu. Nah begitu. Oleh jam sabali ibu Ada pertanyaan dulu.